Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah kenikmatan anugerah serta kesempatan dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk duduk di majelis ini, sama-sama kita untuk berniat menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini. Mudah-mudahan segala kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah istiqomah kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan apa yang dibahas oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam bab yang berkaitan dengan beberapa sholat sunnah yang hendaknya bagi seorang muslim itu untuk menjaganya. Kemarin sudah kita dijelaskan oleh beliau bahwasanya salah satu dari sholat sunnah yang sangat dianjurkan adalah sholat witir, kemudian sholat duha. Dari sekian banyak sholat-sholat itu, sholat-sholat sunnah tersebut, maka sholat sunnah tersebut adalah keuntungan bagi kita. Ya. Adapun sholat wajib itu adalah modalnya kita. Bagi umat Islam yang cerdas, maka mereka akan ingin sekali ketika dia membuka suatu perniagaan, maka mereka ingin meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Allah pun juga telah menyediakan bagi kita umatnya, hambanya, kalau ingin mendapatkan kelebihan, bahkan mendapatkan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka hendaklah senang untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang telah dituntunkan dari kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah. Kalau fi'liyah ada dengan sholat, yaitu fi'liyah. Ya, sunnah fi'liyah ada. Maka ini yang kita bahas sekarang, sunnah fi'liyah yang pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholatul duha. Sholat duha ini fadilahnya sangat besar, ya. Dikatakan di dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan, man hafadha ala syafa'atid duha ghufirat lahu dhunubuhu walau kana mithla zabadil bahr. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang senantiasa menjaga, memelihara 2 rakaat dari sholat sunnah. Ini 2 rakaat. Dia melaksanakan 8 rakaat atau 12 rakaat. Istiqomah setiap hari. Yang 2 rakaat aja, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah,
Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dosanya itu seperti buih yang ada di lautan. Ya, seperti buih yang ada di lautan. Kita bayangkan satu buih, satu lemparan batu, ya. Kita lempar batu ini kan berbuih di lautan itu. Ya. Berapa buih yang ada di lautan itu? Ya. Itulah dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang istiqomah melaksanakan salat duha. Ini 2 rakaat. Bagaimana 8 rakaat? Bagaimana dengan mereka yang istiqomah 12 rakaat terus ditambah dengan bacaan Al-Qur'annya, ditambah dengan zikirnya, ditambah dengan macam-macamnya. Maka ini adalah keuntungan yang terbesar yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salat duha ini juga sama seperti salat isya'in. Salat duha ini sama seperti salat sunnah di antara maghrib dan isya, atau yang disebut dengan salatul awwabin. Ya, salatul awwabin itu adalah salatul raja'u ilallah. Salat di mana kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di waktu-waktu ini, di waktu duha, di waktu antara maghrib dan isya ini adalah waktu yang sering orang lalai. Banyak lalainya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau waktunya sholat duha, mereka mencari kehidupan dunia atau mencari perhiasan dunia. Maka dia banyak orang terlalaikan dari sholat duha. Kalaupun di antara maghrib dan isya orang muslim khususnya mereka lalai melaksanakan sholat sunnah atau sholat sunnah di antara maghrib dan isya tersebut, karena mereka sudah merasa capek dari kerjanya, ya, sudah merasa capek dari kerjanya, cukup sudah sholat maghrib saja, habis itu pulang istirahat, ya, dimana mereka juga bersantap malam mereka pada waktu itu. Padahal waktu di antara maghrib dan isya ini adalah waktu dikatakan bahwa salah satu waktu pembendaharaan dari pembendaharaan akhirat. Ya, kita kalau mau cari fadilah yang banyak, walaupun dia pendek waktunya, di antara maghrib dan isya banyak. Makanya kita terdahulu, orang-orang terdahulu kita, mereka tidak akan pernah mengkosongkan waktu mereka di antara maghrib dan isya, karena mereka tahu fadilah di antara kedua waktu tersebut. Dulu mereka isi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mereka isi dengan majlis ta'lim. Bahkan orang kalau maghrib itu dia tinggalkan sampai dia datang waktu isya, selesai sholat isya, kemudian dia berkata yang tidak, maksudnya dia tidak berkata yang sia-sia, tidak ada majlis taklim, tidak ada Al-Quran, tidak ada pembahasan tentang agama, maka sholat yang dia kerjakan itu nanti mendapatkan nilai yang tidak pantas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita jaga, ya, antara maghrib kita, isya kita, sampai datang waktu di mana sholat subuh kita itu diisi dengan hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang baik. Entah kita isi dengan baca Al-Quran, sebelum kita tidur kita isi dengan baca Al-Quran, sebelum kita tidur kita berisi dengan zikir, selawat kepada Nabi, sehingga ketika kita tidurnya kita pun sudah melaksanakan salah satu kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meninggal, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena orang itu dipanggil sama Allah menurut kebiasaannya, ya, yamutul mar'u ala ma'asyalih. Orang itu dipanggil sama Allah menurut kebiasaannya. Kalau dia biasa untuk sholat duha, insya Allah dia meninggal pun dalam keadaan sholat duha. Orang senang baca Al-Quran, insya Allah dia mati pun, meninggal pun dalam membaca Al-Quran. Kemudian bukan itu saja, wa yuhsyarun nas ala ma mata alaih. Dan mereka yang meninggal itu pun
akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kebiasaan mereka. Menurut bagaimana mereka meninggal. Kalau dia meninggal dalam keadaan baca Al-Qur'an, maka dia pun akan dibangkitkan bersama orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Bayangkan kita ini, diri kita ini baik yang berbicara di depan ya, sama kita yang belajar ini. Bayangkan diri kita ini sudah jauh dari Allah, kemudian meninggal dalam keadaan yang naudzubillah min dzalik. Kemudian kita dibangkitkan sama orang-orang yang tidak ada cahaya, tidak ada nurnya, kemudian kita dibangkitkan sama mereka. Dibangkitkan sama mereka yang waliyadzubillah min dzalik tidak pernah kenal Allah. Karena apa? Karena sebab kebiasaan buruk kita, makanya Allah kumpulkan kita bersama mereka. Ya, maka kalau kita ingin berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, biasakan diri kita dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itulah sholat duha, salah satu keuntungan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal mustahabbi, juga termasuk dari salat yang dianjurkan dari salat-salat sunnah, yaitu salatut tasbih. Ya, salat tasbih. Wa hiya arba'u raka'atin. Salat tasbih ini jumlahnya 4 rakaat. Wa qad waradat akhbaru bi fadliha. Dan sungguh telah datang beberapa hadis, beberapa khabar dari keutamaan orang yang salat tasbih. Salah satunya adalah wa anna man sholaha, sesungguhnya orang yang salat tasbih, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dunubihi wa ma ta'akhkhar. Orang yang salat tasbih, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang terdahulu dan dosanya yang akan datang. Ini adalah suatu keuntungan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umatnya Nabi Muhammad. Coba kita lihat rahmatnya Allah sama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sudah disiapkan sama Allah. Semua sudah dikasih jalan sama Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam jalan kita untuk dihapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan 2 rakaat saja tidak sampai 5 menit mungkin. Ya, tidak sampai 5 menit, tidak sampai 10 menit. Berapa dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dengan 2 rakaat. Kemudian terlebih kalau kita lagi menambah dengan amal-amal yang soleh lainnya. Dengan sholat duha saja kita sudah diampuni, apalagi dengan amal-amal yang soleh lainnya ini yang telah disiapkan juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ampunannya, rahmatnya, taufiknya, hidayahnya simpan sama Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di tempat-tempat di mana kalian mau mendekatkan diri kalian dengan Allah, yaitu ibadah. Allah siapkan itu. Apapun jenis ibadahnya. Ada orang, makanya orang itu banyak diceritakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Masuk surga itu dengan hal-hal yang sepele. Kita lihat orang-orang yang soleh. Kalau tidak salah ceritanya siapa itu? Imam siapa yang hanya cuma memberikan lalat dari tintanya ketika menulis kitab. Imam Nawawi atau Imam Ghazali, ya. Imam Ghazali, ya. Itu dia hanya memberikan tinta saja karena tidak mau ganggu si lalat sedang meminum tinta tersebut. Tidak mau diganggu, akhirnya diberikan. Itu yang menyebabkan dia masuk surga. Ada lagi seorang pelacur di Bani Israel yang sering masyhur ini cerita.
cuma memberikan anjing minum saja, dibukakan sepatunya kemudian diberikan, ya, diminumkan air yang diambilnya kepada seekor anjing, yang kalau kita sebagai orang Islam anjing ini najis, tapi itu yang menyebabkan dosanya diampuni, kemudian dia termasuk dari ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita, ini sudah banyak jalan bagi kita. Tapi terkadang kita ini karena gengsi, karena tidak bisa mengalahkan nafsu yang ada pada diri kita ini. Ini adalah jihad yang terbesar bagi diri kita, adalah melawan hawa nafsu. Masjid dekat majelis taklim sudah disiapkan, tidak datang, ya. Padahal ketika dia duduk di majelis taklim, dia duduk saja, ngantok-ngantok datang, berapa dosa diampuni, ya. Dia duduk ngantok-ngantok, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bahkan pahalanya melebihi orang yang sholat 1000 rakaat, melebihi pahalanya orang yang menjenguk 1000 orang yang sakit, kemudian pahalanya melebihi orang yang merawati jenazah. Coba kita bayangkan itu, cuma duduk-duduk saja, paham tak paham, yang penting dia mau ikut taklim, ya, paham tidak paham. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dia hanya sekedar ana mau niat saja, niat mau ikut majelis taklim, itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah lihat hatinya, ya, walaupun dia tidak paham, ya, walaupun dia tidak paham, tapi niat yang baik dari hatinya ingin mengalahkan hawa nafsunya, Allah pun juga memperhatikan dia, sampai diberikan pahala yang begitu besar, dan insya Allah dosanya pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ammihi Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu hina 'allamahu iyyaha. Maka pernah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah mengajarkan bagaimana, ya, mengajarkan beliau, ya, tentang sholat tasbih ini. Beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, sholliha fi kulli yaum au fi kulli jum'ah au fi kulli syahrin au fi kulli sanah au fil umri marrah, al hadis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pamannya, beliau memberikan suatu pengertian, hendaklah wahai pamanku engkau salat tasbih ini fi kulli yaum, kalau kau mampu setiap hari, ya, fi kulli yaumi, bagi yang mampu setiap hari, fadhol, silahkan. Au fi kulli jum'ah, kalau tidak mampu setiap hari, seminggu sekali, Jumat ketemu Jumat. Au fi kulli syahr, tidak mampu setiap hari, tidak mampu seminggu sekali, maka sebulan sekali. Au fi kulli sanah, tidak mampu sebulan sekali, seminggu sekali, setiap hari, maka usahakan setiap 1 kali dalam setahun. Au fil umrah marrah. Kalau sudah nih, ini kebangetan, ini sudah ini setiap hari tidak bisa, ya, seminggu tidak bisa, sebulan tidak bisa, 1 tahun sekali tidak bisa, tetap diberikan kesempatan oleh Rasulullah, dapat dia ampunan dari Allah itu, ya, ampunan dosa dari Allah, ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar itu, au fil umri marrah, dia kerjakan cuma 1 kali dalam hidupnya, ya, dikerjakan cuma 1 kali dalam hidupnya. Qala ba'dul ulama,
Maka ulama mengatakan rahmatullah alaihim, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, beliau-beliau tersebut, wa hadhihi sholatu mujarrabatun liqada'il hawaiji al-muhimmah. Maka para ulama mengatakan orang yang senantiasa melaksanakan sholat tasbih ini adalah sholat yang orang yang wahadhi sholat, yang dimaksud dengan sholat tasbih itu adalah sholat yang dimana sholat yang akan ampuh, orang mujarrab, ampuh bagi orang yang kesusahan dalam kebutuhannya setiap harinya, untuk membutuhi kebutuhan setiap harinya, maka sholatlah sholat tasbih, mujarrab, ampuh untuk agar kita terpenuhi hajat-hajat kita, dipenuhi hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya dengan sholat tasbih. Wa qala ba'duhum idza sulliyat lailan kana alladhi yanbaghi an tusalla bi taharrumain wa tasyahudain wa taslimatain. Jadi kalau kita sholat malam, kita kerjakan sholat, beda dia kalau dikerjakan di malam hari. Sholat tasbih ini sama siang hari. Kalau dia dikerjakan di malam hari, hendaklah dikerjakan sholat tersebut dengan 2 takbiratul ihram, kemudian dengan 2 tasyahud, 2 tasyahud berarti 2 rakaat tasyahud pertama, 2 rakaat terakhir, tasyahud akhir, 2 tasyahud, wa taslimatain, kemudian dengan 2 salam, rakaataini ba'da rakaatain. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, dikerjakan 4 rakaat tapi dipisah 2 rakaat, 2 rakaat. Wa in suliyat naharon, tapi kalau dia dikerjakan pada siang hari, hendaklah dia dikerjakan dengan satu takbiratul ihram wa tasyahud wahid, kemudian dia dikerjakan dengan 1 tasyahud saja, berarti cuma di 4 rakaatnya saja langsung. Kalau tadi kan 2 rakaat 2 rakaat yang kalau malam dikerjakan, tapi kalau siang hari langsung 4 rakaat, cuma dipakai 1 tasyahud saja. Di 4 rakaatnya itu langsung tasyahud. Jadi rakaat keduanya tidak dipakai tasyahud, arba' rakaatin jumlatan wahidan, Jadi kalau di malam hari tadi 2 takbir, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 tasyahud, kemudian 2 salam, berarti 2 rakaat 2 rakaat. Kalau dia siang hari 4 rakaat, cuman 1 tasyahudnya, walaha kaifaitai, dia mempunyai 2 cara. Al-awwal an tuhrima thumma taqra du'a al-iftitah. Cara yang pertama adalah takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Sebelum masuk kepada Al-Fatihah, hendaklah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali, baru membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, baca lagi 10 kali tasbih tahmid tadi, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah membaca itu 10 kali, ruku, ruku, kemudian membaca di dalam ruku itu 10 kali lagi tasbih tahmid tahlil itu tadi, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar 10 kali. Berdiri iktidal, baca lagi sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sujud, baca 10 kali. Berdiri, berdiri lagi sebelum membaca Al-Fatihah,
baca 15 kali lagi. Ya, seperti itu sampai akhir sholat. Ya. Dan cara yang kedua sama seperti yang pertama. Ghairu annaka la tasbih baina taharrum wal qiraah. Atau bisa kalau kita mau meringkas bisa, ya. Dia tidak tasbih ketika telah membaca ketika takbiratul ihram, dia langsung membaca Al-Fatihah boleh. Ini cara yang kedua. Ya. Bal ba'daha tasbih. Tapi setelah membaca Al-Fatihah baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Ruku 10 kali, ya. Wa ala dzalika siyatu fil arkan. Begitu juga setiap ya rukun-rukun di dalam salat itu kita baca 10 kali tasbih, ya. Wa tabqa asyafa taquluha ba'da raf'i min sujud at-tsani imma qabla al-qiyam wa imma ba'daha wa qabla qiraa'ah. Ada kalanya ketika kita berdiri, ya kita membaca 15 kali tadi, atau sebelum kita membaca Al-Fatihah. Kalau mau pakai cara yang pertama, ya, faham, ya, maka pahamilah. Fa bi kulli rak'atin 75 tasbihan. Ketahuilah bahwa setiap rakaat itu, ya, jumlah tasbihnya adalah 25 kali, ya. 75 kali tasbih, ya. Wal jumlah 300 fi arba'in raka'at, dan jumlah keseluruhannya adalah 300 kali tasbih dalam 4 rakaat. Qala al ulama wa ya'ti bi adkar ruku' wal i'tidal wa sujud wal julus qabla tasbihat. Ulama menambahkan bahwasanya, ya, sebelum membaca tasbih itu hendaklah membaca, ya, tasbih yang disunahkan di dalam sholat. Jadi kalau kita di dalam sholat tasbih itu, ya, kan ada anjuran kita membaca tasbih, tapi kita dianjurkan terlebih dahulu sebelum membaca tasbih di dalam sholat tasbih hendaklah membaca subhana rabbil azimi, subhana rabbil a'la itu dulu, ya, baru kita lanjutkan dengan tasbih. Ini katanya ulama. Wa man nasiya tasbihat au ba'du fi ruk'in ata biha fil ladzi ba'daha. Kalau dia lupa misalnya, ya dia langsung membaca tasbih yang di dalam salat tasbih. Dia tidak baca subhana rabbil a'la, subhana rabbiyal aziminya di rakaat pertama, maka didatangkan di rakaat kedua. Lupa lagi rakaat kedua, dibaca di rakaat ketiga. Lupa lagi di rakaat ketiga, baca di rakaat keempat. Karena subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil azimi itu adalah merupakan salah satu sunnah di dalam sholat, ya. Qultu wa yanbaghi limutamassiki an la yada' hadhihi shalah fi kulli usbu' aw fi kulli syahrin wa dzalika aqall. Bagi orang yang ingin senantiasa istiqomah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia jangan pernah tinggalkan sholat ini. Jangan pernah tinggalkan sholat ini walaupun 1 kali dalam 1 minggu. Au fi kulli syahrin, atau paling sedikitnya adalah setiap 1 bulan 1 kali. Maka mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, ya. Walaupun kita kerjakan, ya, paling sedikitnya kita ini sudah sekali seumur hidup, ya. Kalau kita tidak mampu, ya, paling sedikitnya sudah itu. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian anak ingatkan juga, mumpung masih bulan Muharram, ya, senantiasalah istiqomah, ya, senantiasa memperbaiki diri, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bertemu kepada tahun yang selanjutnya ini. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mudah-mudahan tahun ini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang banyak hilaf pada tahun-tahun sebelumnya, Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni hilaf-hilaf kita. Karena sungguh semakin tahun ini mendekati, semakin bertambah tahun ini, maka semakin dekatlah ya Dajjal itu akan datang. Fitnah-fitnah terbesar dari fitnah-fitnah kiamat itu udah mau dekat ya. Maka kita persiapkan diri kita senantiasa duduk sama orang-orang yang soleh ya, duduk di majelis-majelis taklim, senang dengar yang baik-baik ya. Terlebih jaga diri kita, jaga anak-anak kita. Ini zaman sudah fitnahnya besar ya, zaman ini besar. Kita sembunyi dari fitnah, kita dikejar sama fitnah ya, kita dikejar sama fitnah. Maka kita perbaiki diri kita dari keluarga kita dulu ya, kita jaga diri kita. Apa caranya menjaga? Bentengi anak-anak kita dengan agama, dengan akidah yang baik ya, dengan pondasi yang terbaik, yaitu agama yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, tuan guru kita, ustadz kita, habaib kita ya. Kenapa? Agar kita ini selamat ya, agar kita ini selamat, keluarga kita selamat, anak-anak kita selamat. Jangan kita sendiri yang mau selamat ya, jangan kita sendiri yang mau selamat, sedangkan anak-anak kita terbuai dengan fitnah-fitnah yang sekarang terjadi, ikut nimbrung memfitnah-fitnah juga ya, membuat fitnah-fitnah juga. Nah, kalau dia mau terhindar, maka semuanya itu dari kita. Orang yang senantiasa istiqomah di dalam majelis, maka senantiasalah ajak kawan, saudara kita semua agar dia senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diambil sama Allah, kita sudah ada tanaman mereka yang mau berbuat baik sama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah modal kita untuk bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengandalkan dari amaliyah kita, mungkin kalah dari amaliyah orang-orang yang pernah kita ajak dalam kebaikan ya. Jadi itulah yang akan menjadi ya tambahan nanti amaliyah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ketabahan oleh Allah, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita semuanya senantiasa dalam naungan Allah, dalam naungan taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir maupun yang tidak hadir, semua yang ada di kampung ini mudah-mudahan menjadi kampung yang senantiasa diturunkan ridhonya Allah, rahmat taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya terbebas dari fitnah dunia, terbebas dari fitnah kubur, dibebaskan dari fitnah akhirat. Dan mudah-mudahan kita semuanya jikalau Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.